الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والنجوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كلمات التقوى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insyaallah kepada kita yang masih istiqomah mengikuti perintah dan sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di atas mimbar yang mulia khatib berwasiat bagi diri pribadi dan umumnya pada jamaah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada 5 keutamaan orang yang menjaga salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man hafaza 'ala shalah akramahullahu bi khamsi khisalin. Apabila orang menjaga salatnya, maka Allah berikan 5 kemuliaan dari orang itu. Yang pertama, kata baginda Nabi, yurfa'u anhu daiqal aishi, Allah angkat kesusahan hidupnya. Yang kedua, wa adzabil qabri, Allah angkat azab kuburnya. Yang ketiga, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih, Allah berikan nanti di hari kiamat catatan amal dari tangan kanan. Yang keempat, kata baginda Rasul, wa yamurru 'ala sirati kalbarki, dia melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambat begitu cepat. Yang kelima yang istimewa adalah wa yadkhulunal jannata bighairi hisab, orang yang menjaga salatnya akan masuk ke surganya Allah tanpa lewat hisab. Hadirin yang dimuliakan Allah, sudah sama kita ketahui bahwa ketika perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan pertama kali salat itu fardu 50 kali, saudara. Kemudian ketika Nabi selesai Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata kepada Rasulullah, bima umirta ya Rasulullah, apa yang engkau dapat dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi berkata kepada Nabi Musa, umirtu bi khamsi salawatin kulla yaumin, aku mendapat perintah salat sebanyak 50 waktu, saudara. Bayangkan para hadirin, pertama mendapat perintah salat 50 waktu. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Rasulullah, inna ummataka la tastati'u khamsa salawatin kulla yaumin. Ya Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan salat sebanyak 50 waktu dalam semalam. Kenapa demikian? Wa inni qad jarabtun nasa qablaka
wa aljatu bani Israila asyaddal muajalah farji' ila rabbika. Ya Muhammad, karena umatku Bani Israel pernah mendapatkan perintah yang sama, perintah yang lebih berat. Orang Bani Israel kuat-kuat, tapi wa'al jatu Bani Israel, mereka tidak mampu mengerjakan sholat sebanyak 50 kali dalam semalam. Farji' ila rabbika, kembali kepada Allah ya Muhammad, untuk mendapatkan keringanan yang alhamdulillah dari ibrah cerita itu didapat bahwa Allah bukan tidak tahu kemampuan umatnya Nabi Muhammad. Bukan Allah tidak tahu kita mampu hanya 5. Dan betul para hadirin, di balik ibrah dari semua itu adalah jangankan diberikan 50 waktu sholat, 5 saja masih banyak orang yang tidak sanggup untuk menjalankan. Bahkan ada orang yang jangankan 5 waktu, dia bisa mengerjakan lebih dari 5 waktu. Tahajudnya, duhanya, witirnya, sholat-sholat rawatibnya dia kerjakan guna menjaga hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sholat yang kita lakukan semata-mata bukan hanya untuk Allah. Sholat itu kata Nabi, kalau kau lakukan itu sholat, man hafadha, siapa orang yang menjaga itu sholat, tidak pernah dia tinggal itu sholat yang 5, dari subuh sampai isya, dari isya sampai subuh, sepanjang hidupnya dari pertama akil balik, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 5 yang didapat oleh orang itu, di antara yang 5 adalah yurfa'u anhu daiqal aishi, Allah akan angkat orang itu dari kesusahan hidup di dunia. Para hadirin, sepele para hadirin, tidak ada orang yang tidak punya masalah hidup. Semua orang punya masalah hidup, dari raja sampai rakyat, dari presiden sampai rakyat, dari bawahan sampai atasan, semua punya masalah hidupnya masing-masing. Tapi Allah janji lewat lisannya Nabi Muhammad, siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu, yurfa'u anhu daiqal aishi, Allah jaga, Allah angkat dia punya kesusahan hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kelemahan umat di akhir zaman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang pengganti setelahmu, banyak orang-orang yang mengabaikan salat, yang menganggap remeh salat. Ada orang yang sholat dianggap remeh, sholat 5 waktu itu dianggap sholat 5 waktu gampanglah, entarlah, baru juga zuhur, baru juga asar, yang akhirnya dia abaikan sholat. Bahkan ada orang yang meninggalkan sholat. Para hadirin, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh kita untuk hanya mencari akhirat saja. Ketika kita mencari akhirat, kata Allah tidak suruh kita tinggalkan dunia. Ketika kamu sholat, kamu tinggalkan dunia, Allah tidak suruh, saudara. Ketika kamu ngaji, kamu tinggalkan dunia, nggak perlu sama dunia. Bukan begitu, saudara. Bahkan kata Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, carilah, kata Allah, pahala, keutamaan, kebahagiaan hidupmu di akhirat. Wala tangsa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan hidupmu di dunia. Allah mengingatkan para hadirin, banyak orang di akhir zaman, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Ada orang yang gampang mengabaikan sholat.
dia sholat di luar waktu sholat, karena sholat menurut dia sholat itu menyusahkan dia. Mana ada ibadah yang menyusahkan, mana ada ibadah yang membuat kesengsaraan buat umatnya. Bahkan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kalau engkau ikuti perintah Allah dan Rasulnya, lima yuhyikum, Allah yang akan menyelesaikan semua problem kehidupanmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita mendekat kepada Allah, jaminan akhirat diberikan, jaminan dunia juga Allah tidak tinggalkan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, khairukum man lam yatruk akhiratahu lidunyahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang tidak meninggalkan urusan akhirat karena dunianya. Ada orang meninggalkan urusan akhirat karena dunianya. Dianggap akhirat gampang, dianggap akhirat mudah, akhirnya dia tinggalkan urusan akhirat. Kalau Allah sudah memanggil dia pura-pura tidak dengar, saudara. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyindir kita di dalam surat Al-A'raf. Kita punya hati, tetapi hati kita tidak dipakai. Kita punya mata, tetapi mata kita seakan buta. Kita punya kuping, kata Allah, tapi seakan telinga kita ditutup, bahkan tuli. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tetapi tidak pernah merasakan panggilan Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tetapi tidak pernah melihat kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tetapi tidak pernah mendengar panggilan Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Jangan sampai dunia kita melalaikan dari akhirat kita. Bahkan sebaliknya, kata baginda Nabi, wala dunyahu li akhiratihi, dan ada manusia karena kepentingan akhiratnya dunianya juga ditinggalkan. Ketika kita sholat sebentar saja, sholat kita terbilang tidak lama, para hadirin. Sholat ini perintah suci, sholat ini perintah luar biasa. Kalau perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah umrah, perintah yang lain, malaikat Jibril yang datang sampaikan kepada baginda Rasul. Tetapi ketika Allah menyuruh perintah sholat, asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi diajak oleh Allah, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk naik ke langit yang ketujuh, untuk menerima wahyu perintah sholat 5 waktu. Betapa luhur dan agungnya perintah sholat yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya jaminan dunia diberikan keringanannya, adab kubur Allah angkat, diberikan catatan amal dari catatan tangan kanan. Sebagaimana banyak orang yang pada saat itu bingung menerima catatan amalnya, min ashabil yamin au ashabis shimal. Apakah dia mendapatkan catatan amal dari tangan kanan atau dia dapat catatan dari tangan kiri? Bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang, wa kullal insani alzamnahu ta'iruhu fi unuki. Ada orang yang pada saat itu menerima catatan amalnya dari punggungnya, saudara. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Orang-orang pada saat itu bingung, tapi orang yang menjaga sholat, kata Nabi, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih, dia akan menerima catatan amalnya dari tangan kanannya, sambil malaikat semua berkata, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat wahai kalian orang soleh,
dulu kalian sudah bersabar di dalam sholat kalian. Yang tidak kalah pentingnya, wa yamurru 'ala sirati kal barki, orang yang menjaga sholat 5 waktu yang keempat kata Nabi akan lewat jembatan Siratal Mustaqim yang kita takutkan dari semenjak kecil. Diceritakan bahwa jembatan Siratal Mustaqim seperti rambut dibelah 7. Bagaimana sulitnya. Ada orang yang bergelantung jalan di jembatan tersebut. Ada orang yang ngesot jalan di jembatan tersebut. Ada yang baru jalan sudah jatuh, baru jalan sudah tergelincir. Tapi orang yang menjaga sholat kata Nabi, wa yamurru 'ala sirati kal barki, melewati jembatan yang sungguh menyeramkan itu seperti kilat menyambat. Dan yang lebih hebat tidak kalah pentingnya adalah wa yadkhulunal jannata bighairi hisab, Allah masukkan kita ke surganya Allah tanpa melalui pemeriksaan. Bagaimana melalui pemeriksaan para hadirin? Kata Nabi, kalau sholatnya baik maka baik seluruh amalnya. Kalau sholatnya dijaga maka seluruh amalannya pasti dijaga. Orang yang menjaga sholat pasti dia jaga itu puasanya. Orang yang jaga puasa belum tentu bisa jaga sholat para hadirin. Karena ada saja orang yang puasa tapi tidak melaksanakan sholat. Orang yang puasa dari subuh sampai maghrib. Ada saja yang tidak sholat zuhur, asar, maghrib dan sebagainya. Tapi orang yang menjaga sholat pasti dia jaga amaliyah puasa dan amal-amal berikutnya. Dan yang terpenting adalah wasta'inu bis sabri was-shalah. 2 catatan penting. Allah berikan kita pertolongan ketika kita bersabar dan melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sholat itu relatif sebentar kita laksanakan, jagalah sholat itu jangan pernah bolong. Jagalah sholat itu jangan terlepas. Karena kalau sudah terlepas sholat, kata Nabi, man taroka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Kalau orang sudah meninggalkan sholat dengan sengaja, apalagi karena urusan dunianya dia tinggalkan sholat, faqad kafara jihara, sudah tidak perlu diproklamirkan, tidak perlu ganti KTP saudara. Faqad kafara jihara, orang itu telah nyata kafirnya. Au fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, orang yang meninggalkan sholat kata baginda Nabi, kutibasmuhu ala babin nar, namanya sudah tercatat di pintu-pintu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara salat-salat kita, bahkan bukan hanya salat kita, anak kita, keturunan kita, istri kita, keluarga kita di rumah jadi orang-orang yang menegakkan salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.